ke dasar ya karena kita memaklumi tidak semuanya backgroundnya akuntansi. Jadi kalau nanti yang merasa backgroundnya akuntansi, kenapa membahas yang apa namanya yang dasar-dasar yang mohon dimaklumi, anggap aja kita mengulas gitu ya. Karena ada rekan-rekan kita yang tidak mempunyai background akuntansi tapi ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan sehingga perlu mengetahui istilah-istilah dari awal gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu terkait proses akuntansi itu kan seperti tadi yang disinggung oleh Pak Kasek mulai dari proses identifikasi terkait dengan transaksi. Jadi tidak semua transaksi di Bawaslu itu masuk kategori transaksi akuntansi. Jadi yang bernilai rupiah atau punya nilai moneter lah yang dikategorikan transaksi akuntansi. Kemudian setelah itu, kemudian kita juga mengklasifikasi. Jadi transaksi itu masuk kategori belanja atau pendapatan dan sebagainya gitu ya. Tidak ada klasifikasinya. Kemudian ada pencatatan. Nah, pada prinsipnya kita sekarang sudah terbantu karena ada aplikasi yang sudah terintegrasi, baik itu pencatatan BMN-nya maupun pencatatan belanjanya gitu ya. Dan penginputan pendapatannya ada aplikasi Sakti. Jadi sebenarnya nggak terlalu repot kayak zaman dahulu yang harus menyusun neraca dan sebagainya ya. Kita neraca otomatis tinggal ngeprint, istilah tinggal apa ya, tinggal ngedownload aja gitu ya. Jadi, nah ini yang PDF-PDF ini keluaran dari aplikasi Sakti Bapak Ibu. Jadi ini yang nanti akan kita olah gitu. Ya, tapi tadi pesan Pak Kasek, ya keluaran ini akan salah kalau inputannya salah. Makanya pemilahan di awal, waktu kita mengkategorikan, waktu menginput, apakah masuk kategori belanja modal, ataukah hanya belanja pemeliharaan, ataukah masuk kategori apa namanya barang extra kontable dan itu harus dari awal mulai pencatatan BAST dan seterusnya dan itu harus konsisten. Kemarin ada yang nyatatnya misalkan di BAST-nya atau tertulis sebagai paku per din biasa misalkan, tapi nanti pas pengesahan SP2HL-nya diubah jadi per din paket meeting. Nah itu akan berbeda, nanti outputnya akan ada kesalahan. Jadi memang betul seperti yang disampaikan Pak Kase, dari awal kalau ingin mulus harus dibuat mulus di awal gitu. Karena menyusun laporan keuangan ini kan hasil dari inputan kita. Nah, kita dibantu oleh aplikasi Sakti, nanti ada keluaran-keluaran yang sangat banyak ini. Nah, cara ngambilnya nanti dijelaskan Mbak Rizka, ini cara downloadnya di mana dan sebagainya, nanti kita akan coba bahas ya, sekilas-sekilas gitu ya. Kemudian nah, sebenarnya terkait penyusunan laporan keuangan yang kita susun itu yang bentuk Word ini, file-file Word ini. Ini yang kita susun, sumbernya dari mana? Ya dari yang PDF-PDF ini. Gitu. Jadi kita memindahkan dari PDF-PDF ini ke Word sekaligus kita ngasih penjelasan-penjelasan. Kenapa munculnya angka seperti itu gitu ya. Itu jadi PR kita seperti ini. Nah, kemarin saya sudah menugaskan semua tim penyusun laporan keuangan ini di-download, kemudian disesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing. Minimal apa yang bisa disesuaikan, ya sesuaikan aja yang sudah bisa. Misal. Karena kan nanti Bapak Ibu punya format sendiri lah gitu ya. Jadi apakah diperbaiki tulisannya atau tampilannya dan sebagainya silahkan disesuaikan dengan apa namanya, karena nggak harus plok ketik plok gitu ya sama gitu, silahkan disesuaikan. Apalagi nanti kalau terkait membahas terkait dengan apa namanya kondisi eh, sumber daya manusia SDM kan pasti beda-beda tiap kabupaten kota gitu ya. Nanti kita akan pelajari ini. Saya kasih contoh misalkan kita akan yang terkait LRA yang misalkan. Kalau Bapak Ibu klik nanti ada ada beberapa yang sudah kita kasih keterangan di pinggirnya ya, sudah ada komen. Jadi ini Bapak Ibu nyarinya dari mana itu udah ada.
cara ngisi ini, misalkan dari mana atau penjelasannya dari mana, misalkan ada revisi tim penyusun laporan keuangan teh nanyanya ke siapa gitu. Berarti harus tanya ke operator perencanaan gitu. Ini udah kita buat ini, jadi nanti Bapak Ibu bisa nambahin juga ketika nanti ada penjelasan dari tim kita, dari Bu Rizka, misalkan ada penjelasan tapi belum ada di komentarnya, Bapak Ibu bisa nambahin, gitu ya. Jadi ini tinggal disesuaikan saja sebenarnya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu seperti ini. Nah, itu nanti mungkin mekanismenya. Jadi laporan keuangan itu bagian dari alur akuntansi. Tadi mulai pencatatan, mulai identifikasi transaksi, kemudian pencatatan, kemudian terakhir di pelaporan. Nah, pelaporan itu laporan keuangan. Memang sebelum masuk tahapan laporan keuangan ada dua tahapan dulu ya, yaitu yang pertama rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu pencocokan data antara di kita dan di KPPN. Nanti juga itu ada instrumennya ya. Jadi nanti dari KPPN juga ada semacam warning kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dulu. Nah, jadi nanti ada istilah TDK gitu ya. TDK itu transaksi eh, yang dengan konfirmasi gitu ya. Jadi masih harus dikonfirmasi. Kemudian ada to-do list. Situ misalkan apa-apa saja yang perlu kita lakukan yang masih dianggap jadi catatan KPPN. Itu semuanya ada yang jadi kita tahapannya rekonsiliasi dulu. Setelah rekonsiliasi keluar, kemudian nanti kita baru tutup periode. Nah, setelah tutup periode, rekan-rekan baru mendownload PDF-PDF tadi. Nah, PDF tadi sudah download, baru menyusun LK-nya. Nah, kurang lebih ringkasan kerjanya seperti itu terkait penyusunan laporan keuangan. Mungkin untuk sesi pembukaan kita cukupkan. Selanjutnya nanti kita akan Untuk tugas operator pelaporan itu akan dimulai ketika transaksi-transaksi yang dilakukan oleh teman-teman bendahara dan operator pembayaran maupun operator komitmen telah selesai. Nah, mungkin ini ada PowerPoint-nya ya, coba saya share. Izin, apakah sudah terlihat? Aman teh. Oke, mungkin kita bahas dari awal dulu ya. Sebelum penyusunan laporan keuangan, itu operator pelaporan itu melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN dulu. Nah, di sini saya sampaikan dulu terkait definisi, tujuan, dan dasar hukumnya. Rekonsiliasi eksternal merupakan proses pencocokan data antara Satker dan UAKPA dengan KPPN. Jadi sederhananya tuh kan transaksi yang dilakukan oleh bendahara, operator pembayaran, nah itu tuh dicocokkan. Jadi yang diinput oleh bendahara, operator pembayaran, operator komitmen dicocokkan antara yang ada di sakti kita dengan yang ada di pencatatannya KPPN. Tuh. Nah, proses rekonsiliasi eksternal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian saldo transaksi dan pengungkapan sesuai standar akuntansi pemerintah dalam rangka menjaga kualitas data laporan keuangan. Proses rekonsiliasi ini dilakukan melalui aplikasi My Interest. Mungkin untuk teman-teman yang di tahun 2025 sudah menjadi Satker, sebelumnya kan kita melakukan rekonsiliasi ini di aplikasi Monsakti, tetapi di tahun 2026 ini dilakukan migrasi ke aplikasi My Interest. Untuk menu-menunya mungkin masih sama, hanya saja Akan di cloud. direkam kok ini? Di cloud. Di cloud. Hanya saja di 2026 ini berganti aplikasi ke aplikasi My Interest. Nah, pelaksanaan rekonsiliasi ini mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan nomor bentar ya.
Ya, maaf ada gangguan sedikit. Pelaksanaan rekonsiliasi ini mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2023 tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan pada kementerian lembaga. Nah, pada aturan ini tuh diatur juga mengenai periode terkait rekonsiliasi ini. Jadi rekonsiliasi yang dilakukan oleh operator pelaporan ini dia nanti ada batas-batas waktunya dari KPPN. Nah, sebenarnya kalau menurut Perdirjen itu, periode penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau sesuai dengan kebijakan pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tersebut. Nah, mungkin di tahun 2026 yang diatur oleh kebijakan itu hanya Januari, Februari, sampai Maret. Nah, sedangkan untuk bulan April itu udah sesuai dengan Perdirjen, yaitu di tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan nih untuk transaksi bulan April itu kita harus melakukan pencocokan dengan data KPPN itu batasnya tanggal 15 Mei gitu. Apakah data di kita dan KPPN-nya udah sama atau enggak? Nah, itu nanti kita bisa lihatnya di mana nih? Pertama itu sebelum melihat hasil rekonsiliasinya, kita harus memastikan dulu bahwa LPJ bendahara telah selesai diverifikasi oleh KPPN atau istilahnya udah LPJ-an gitu ke KPPN, dan biasanya kan dari bendahara pengeluaran itu LPJ-nya diverifikasi KPPN ya, udah sesuai atau belum gitu. Kan karena kadang ada yang belum sesuai terus ditolak lagi sama KPPN, terus kita harus melakukan perbaikan lagi. Nah, sebelum melakukan rekonsiliasi, kita harus memastikan dulu kalau proses LPJ bendahara ke KPPN-nya udah selesai. Karena kalau proses LPJ-nya belum selesai, itu kemungkinan perubahan datanya masih ada gitu. Jadi takutnya kita melihat datanya, oh ini harus dirubah, harus bagaimana gitu. Ternyata itu tuh penyebabnya karena LPJ-nya juga belum selesai gitu, yang punya bendahara pengeluaran ke KPPN. Jadi kalau udah dipastikan nih selesai dengan KPPN, LPJ-nya sudah diterima. Nah, yang dilakukan pertama kali oleh operator pelaporan itu login ke aplikasi My Interest, terus mengecek to-do list pada halaman utama My Interest. To-do list ini apa sih gitu? To-do list itu adalah hal-hal yang harus diselesaikan pada periode berkenaan. Terdapat 5 to-do list sebagai berikut ya. Yang pertama to-do list bulanan, to-do list triwulanan, to-do list semesteran, to-do list tahunan, dan to-do list lainnya. Nah, mungkin ini saya mau ke aplikasi My Interest-nya ya, supaya teman-teman juga tahu di mana letak melihat to-do list ini gitu. Nah, sudah terlihat aplikasi My Interest-nya? Belum. Belum ya? Belum teh. Sudah berubah? Oke. Nah, Sudah teh. untuk melihat to-do list-nya itu dia di sini. Ini halaman utama. Ini kan ada to-do list. Nah, ini ada to-do list non pelaporan, ada yang pelaporan. Nah, biasanya sih kalau udah periode penyusunan laporan keuangan, penyusunan rekonsiliasi, itu kita tinggal merhatiin yang ini aja. Yang ini sih harusnya selesai ketika periode rekonsiliasi. Nah, nanti dilihat nih, ini ada apa aja nih catatannya. Nih, kebetulan ini punya Satker Jabar, ada pagu minus di belanja 51 ya. Nah, untuk to-do list tadi kan ada 5 jenis ya to-do list tadi tuh. Nah, maksudnya to-do list ada 5 ini apa? Jadi, hal-hal yang harus kita selesaikan itu dia dibagi ke dalam 5 golongan gitu. Jadi, ada hal-hal yang harus diselesaikan bulanan, ada hal-hal yang harus diselesaikan triwulanan, ada yang harus selesainya nanti semesteran, ada yang tahunan, ada yang dia menjadi catatan, tapi ini tidak menghambat penyusunan laporan keuangan, hanya perlu nantinya itu penjelasan lebih lanjut di CALK-nya. Nah, misalkan kayak tadi kan punya Bawaslu Jabar, ada to-do list terkait belanja minus 51 ya. Nah, itu tuh masuknya ke to-do list tahunan.
Jadi dia tidak akan menghambat proses rekonsiliasi bulanan, triwulan, semesteran gitu. Cuma nanti kalau sampai akhir tahun si minus ini tidak diselesaikan, nah itu akan menghambat proses rekonsiliasi di tahunan gitu. Tidak akan bisa dilakukan proses lebih lanjut gitu ketika si to do list tadi yang pagu minus di belanja 51-nya tidak diselesaikan. Oke, next. Nah, setelah mengecek to-do list, misalkan to-do listnya udah diselesaikan nih, ada catatan apa saja. Nah, langkah selanjutnya adalah mengecek hasil rekonsiliasi pada laman My Interest dengan langkah sebagai berikut. Ini saya langsung praktek aja ya. Oke, udah tampil ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita mengecek nih setelah to-do listnya dicek, terus ada catatan apa aja nanti diselesaikan. Nah, kita ke sini rekonsiliasi, kita pilih rekonsiliasi sakti dan span. Nah, ini diklik. Nah, kalau sudah masuk periode rekonsiliasi, nanti dia akan muncul di sini nih. Ada TDK. TDK itu adalah transaksi dalam konfirmasi. Nah, misalkan ada TDK rupiah, TDK coa, TDK detail. Maksudnya TDK rupiah ini apa? Berarti antara kita dengan pencatatan KPPN itu terdapat perbedaan secara nominal gitu. Nah, kalau TDK coa ini dia lebih ke akun. Jadi antara yang kita catat dengan KPPN terdapat perbedaan pencatatan akun gitu. Nah, untuk TDK detail ini biasanya lebih ke tanggal pencatatannya gitu. Nah, hasil TDK ini yang harus kita analisis dan lakukan penyelesaian, sama seperti tadi to-do list. Dia ada catatannya terkait apa dan kita harus menyelesaikannya. Nah, setelah selesai to-do list, kita cek ke sini, ini ada nggak nih perbedaan antara kita dengan KPPN gitu. Nah, ketika ada, itu kita harus selesaikan. Nah, biasanya penyebab dari TDK ini biasanya itu terkait pencatatan pengembalian yang dilakukan oleh bendahara. Misalkan di bulan April itu ada pengembalian belanja karena ada kelebihan atau ada pengembalian terkait temuan pemeriksaan. Nah, itu kan harus dicatat tuh oleh bendahara pengeluaran. Tapi biasanya ketika periode LPJ itu nggak kedeteksi tuh sama KPPN, harus dicatat gitu. Nanti akan kelihatannya itu di sini pada saat kita melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN. Jadi ketika kita membuat billing dan melakukan penyetoran, itu sistemnya KPPN tuh mencatat, oh ini ada pengembalian dari satker ini. Nah, harusnya bendahara pengeluaran itu kan melakukan pencatatan juga tuh pengembaliannya di usernya bendahara. Nah, biasanya suka kelupaan ya, karena kan di proses LPJ itu bukan menjadi salah satu syarat kelengkapan LPJ. Jadi nanti pas kita cek di rekon sini akan terjadi selisih nih secara nilai di sini. Misalkan ada pengembalian 1 juta. Nah, TDK rupiahnya itu akan muncul di sini sebesar 1 juta gitu. Nah, itu tuh kalau ada selisih sebenarnya bisa dilihat detailnya di sini. Cuman kan ini karena bukan periode rekonsiliasi ya, jadi nggak bisa ditampilin. Nah, kalau periode rekonsiliasi dia di sininya kita bisa klik lebih lanjut gitu. Pengembaliannya itu maksudnya selisihnya itu atas apa gitu, itu bisa dilakukan analisa lebih lanjut dan kita bisa menginformasikan ke bendahara gitu untuk melakukan pencatatan pengembalian tersebut. Nah, yang kedua biasanya terkait pencatatan pendapatan. Misalkan kita ada melakukan pengembalian tapi temuannya atas tahun anggaran yang lalu. Nah, itu kan biasanya pembuatan billingnya melakukan dicatat sebagai pendapatan ya, atau akun 4 gitu. Nah, itu biasanya juga jadi sumber selisih gitu kalau belum dilakukan pencatatan oleh bendahara pengeluaran. Nah, sama halnya dengan pengembalian tadi, biasanya itu terjadi tuh karena di proses LPJ itu bukan sebagai syarat kelengkapan LPJ. Jadi biasanya dari bendahara juga lupa atau mungkin bendaharanya tidak terinfo terkait adanya billing tersebut gitu. Nah, nanti akan terdeteksi pada saat kita melakukan pengecekan rekonsiliasi. Nah, mungkin
Untuk pendapatan juga bisa misalkan dari hasil lelang. Nah, biasanya kan yang melakukan proses lelangnya itu dari BMN ya. Yang bikin billing misalkan operator pembayaran. Nah, mungkin si bendaharanya kan tidak terinfo. Jadi bisa jadi pada saat melakukan rekonsiliasi itu masih terjadi selisih gitu. Nah, sepertinya pengembalian tadi itu juga bisa dicek detailnya nanti kalau pas periode rekonsiliasi. Nah, terus hal selanjutnya yang biasanya menjadi sumber transaksi dalam konfirmasi itu TDK COA terkait akun. Nah, misal untuk pengembalian nih, kita mengembalikannya misalkan belanja keperluan sehari-hari perkantoran gitu. Tapi dicatat oleh bendaharanya itu sebagai belanja bahan. Nah, itu kan berarti akan terdapat perbedaan pencatatan ya antara versinya bendahara dengan versinya KPPN. Karena misalkan waktu bikin billing itu pengembaliannya sebenarnya terkait keperluan sehari perkantoran, tapi oleh bendahara dicatat sebagai belanja bahan pengembaliannya. Nah, itu akan menyebabkan TDK COA di sininya gitu. Nah, itu kita informasikan ke bendahara untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau untuk TDK detail biasanya sih terkait tanggal, lebih ke tanggal. Misalnya kita melakukan pengembalian nih di jam 7 malam pada tanggal 25 Mei misalkan. Nah, itu biasanya terbukukan di KPPN-nya itu tanggal 28, bukan tanggal 27. Tapi kan karena kita merasa penyetorannya di tanggal 27, biasanya kita catatnya 27 ya. Nah, itu jadi mungkin itu nanti juga bisa diinfokan ke bendahara untuk melakukan perbaikan. Bisa salah. Saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. Tapi kayaknya jingga benar ya. Yang ini Pak. Isi masih daripada dibalikin. Orang udah ada RPP, udah ada RPP. Udah. Apa? 145270. Coba fotokan. Oke, udah muncul lagi ya PowerPoint-nya. Ini tadi udah saya bahas ya terkait penyebab umum transaksi dalam konfirmasi. Nah, Kalian TOP itu berapa? terus hal-hal yang harus dilakukan pada periode rekonsiliasi akhir tahun. Jadi untuk rekonsiliasi bulanan yang harus dilakukan teman-teman prosesnya sama gitu dan berulang kayak tadi ya, mengecek to-do list, diselesaikan catatan-catatan yang ada di to-do listnya, terus mengecek rekonsiliasi, dan itu harus dilakukan sebelum tanggal 15 ya, karena proses rekonsiliasi ini itu nanti akan berpengaruh ke penerbitan SHR gitu. Jadi misalkan tadi udah selesai to-do listnya, udah selesai selisih rekonsiliasinya, tidak ada lagi TDK, itu teman-teman dapat melakukan penutupan periode di user persediaan, aset, dan pelaporan. Nah, user pelaporan ini bisa melakukan tutup buku ketika user persediaan dan asetnya sudah dilakukan tutup buku gitu. Jadi tidak bisa langsung ditutup gitu pelaporannya, nggak bisa. Jadi dia harus berurutan persediaan aset, baru nanti pelaporan bisa melakukan tutup buku. Tapi yaitu kita boleh melakukan tutup buku ketika sudah tidak ada lagi selisih dan to-do list yang harus diselesaikan. Dan batas melakukan tutup buku ini itu tanggal 15 bulan selanjutnya. Jadi misalkan untuk April berarti itu penyelesaian to-do list, rekonsiliasinya, dan tutup bukunya itu sebelum tanggal 15. Karena batas terbitnya SHR dari KPPN itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kenapa kita harus mengejar itu? Karena ada sanksi ketika SHR tidak terbit di tanggal 15. Tuh. Apa itu sanksinya? Sanksinya itu adalah pemblokiran pengajuan SPM ke KPPN gitu. Jadi ini tuh penting gitu. Karena takutnya nanti teman-teman misalkan mau ngajuin GU ya tiba-tiba lah kok nggak bisa gitu. Nah, itu ternyata gara-gara operator pelaporannya belum menyelesaikan proses rekonsiliasi sampai terbit SHR gitu. Jadi ini perlu menjadi perhatian teman-teman ya untuk penyelesaiannya, harap tepat waktu gitu karena bisa mengganggu proses transaksi di bendahara atau di operator pembayaran. Nah, sedangkan untuk periode akhir tahun dan semester 1 sebenarnya ada hal-hal tambahan gitu sebelum melakukan rekonsiliasi. Yaitu untuk di akhir tahun ya, kita ada pengakuan beban akrual atas belanja langganan listrik, air, telepon, dan internet jika langganan dilakukan dengan cara pasca bayar. Ini tuh apa sih? Nah,
Mungkin untuk teman-teman yang satker baru belum terbayang ya. Cuman analoginya tuh kayak gini. Jadi misalkan di bulan Desember itu listriknya kita nggak pakai token, airnya juga kita yang pakai dulu terus baru bayar. Telepon juga sama, internet juga sama. Nah itu kan sebenarnya belanja yang dilakukan bulan Desember. Tapi biasanya kan kalau pasca bayar si nota tagihannya itu baru terbit di Januari kan, dan kita baru bisa bayar juga di bulan Januari. Nah sedangkan ini sebenarnya bebannya nih kita pakainya di Desember gitu. Nah hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kalau di laporan keuangan itu tetap harus diakui di bulan Desember tuh si beban-bebannya ini gitu. Nah makanya atas pembayaran listrik, air, telepon dan internet yang langganannya pasca bayar ini harus dilakukan pencatatan jurnal di bulan Desembernya. Nah untuk bulan Desember juga biasanya periode rekonsiliasinya itu jadi lebih panjang. Biasanya dia sampai ke akhir Januari gitu, bukan tanggal 15. Kan harusnya kalau misalkan Desember tanggal 15 ya periode rekonsiliasinya, tapi khusus untuk Desember karena banyak yang harus dilakukan dan dicatat, biasanya itu periode rekonsiliasinya juga jadi lebih panjang sampai ke 31 Januari gitu ke tahun selanjutnya. Nah makanya atas tagihan ini kan akan kita ketahui dulu gitu di Januari. Nah atas tagihan-tagihan ini kita harus melakukan jurnal atau pencatatan gitu. Jadi dicatat di periode Desember gitu atas beban-beban yang memang kita pakainya itu di Desember, cuman karena pasca bayar baru diketahui nilainya di bulan Januari nanti. Nah, tapi untuk semester 1 kita tidak perlu melakukan pencatatan ini. Ini hanya dilakukan ketika nanti akhir tahun. Lalu yang kedua, pengakuan beban akrual atas belanja terutang yang seharusnya menjadi beban tahun berkenaan. Contohnya nih, yang kejadian di tahun 2025, ada SK KGB P3K. Dia TMT-nya sebenarnya di Agustus sama Desember. Tapi SK-nya baru diterima oleh PPABP itu di tahun 2026 gitu, misalkan Januari. Nah, itu tuh harus diakui juga sama seperti tadi yang langganan listrik gitu. Kita harus mengakui bebannya di bulan Desember karena kan itu sebenarnya harusnya dibayarkan di periode tahun 2025. Tapi karena misalkan SK-nya baru diterima di 2026, kita baru bisa memproses pembayarannya di 2026. Nah, tapi secara nilai itu tetap harus diakui di tahun 2025. Karena realnya itu sebenarnya beban tahun 2025. Nah, itu juga sama harus dilakukan pencatatan. Pencatatannya itu dilakukan dengan cara menjurnal. Nah, tapi ini juga sama dilakukan hanya ketika proses rekon nanti akhir tahun. Yang selanjutnya, stok opname persediaan. Meskipun persediaannya 0, ini nanti operator BMN harus tetap melakukan stok opname persediaan di aplikasi Sakti ya. Yang dilakukan hanya pada akhir tahun. Untuk semester 1 ini juga tidak dilakukan. Nah, yang terakhir ini penyesuaian beban atas belanja dibayar di muka yang lintas tahun. Ini itu contohnya ketika teman-teman ada sewa kendaraan atau ada sewa kantor yang masa sewanya itu lintas dari tahun, misalkan sewanya dari Maret tahun 2025 ke Maret tahun 2026. Nah, itu di akhir tahun harus dilakukan penyesuaian bebannya gitu. Karena tercatatnya itu kan di Saktinya dia langsung diakui beban gitu senilai misalkan 2 miliar ya, 2 miliar langsung jadi beban gitu. Padahal kalau secara prinsip akuntansi itu tidak boleh diakui beban sebesar 2 miliar karena masa sewanya masih ada sampai dengan tahun selanjutnya gitu. Makanya ini juga harus dilakukan penyesuaian beban dengan cara melakukan jurnal. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan pada periode rekonsiliasi awal tahun. Nah, pada periode awal tahun ini kita harus melakukan jurnal balik atas pengakuan beban akrual tahun sebelumnya. Nah, mungkin ini ditujukan kepada teman-teman satker yang di tahun 2025 sudah menjadi satker ya. Mungkin di akhir tahun kemarin ada pengakuan tadi beban akrual terkait listrik, telepon, air atau internet, atau ada pengakuan terkait
utang gaji yang tadi terkait KGB P3K. Nah, itu di tahun 2026-nya kita harus melakukan jurnal balik. Ketika itu sudah dibayarkan, misalkan untuk rapel tadi KGB baru terbayarkan misalkan di bulan Februari. Nah, berarti kita harus melakukan jurnal balik tanggalnya sesuai dengan tanggal bayarnya. Tapi kalau misalkan sudah lewat nih teman-teman membayarkannya Februari, oh iya lupa nih belum jurnal balik, sekarang kan udah masuk periode Mei, silahkan dilakukan jurnal balik di akhir periode Mei ini. Lalu yang kedua, penyesuaian beban atas belanja dibayar di muka jika memang masanya telah habis. Nah, ini terkait sewa tadi ya, yang lintas tahun. Misalkan sewanya kan dari Maret 2025 ke Maret 2026. Nah, berarti kan per bulan Maret kemarin itu dia sudah habis tuh sewanya. Berarti kita harus melakukan penyesuaian beban lagi gitu di periode 2026-nya gitu. Dan dua hal ini dilakukan sesuai dengan transaksinya atau di akhir periode semester 1. Jadi 30 Juni boleh dilakukan jurnal. Kalau misalkan kelupaan gitu di Januari sampai bulan Mei ternyata kita belum melakukan 2 jurnal ini, itu masih boleh dilakukan di periode akhir Juni nanti. Nah, mungkin itu sekilas dulu terkait proses rekonsiliasinya ya. Tadi kan kata Pak Herdi sudah disampaikan tuh. Jadi awalnya itu kita ada transaksi terus melakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan output PDF tadi yang di link sudah diinfokan Pak Herdi gitu. Ini overview terkait proses rekonnya udah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman, mungkin dari penjelasan terkait rekonsiliasi ada yang belum jelas, atau mungkin dari pengalaman yang dialami teman-teman, ini kayak gini gimana nih gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke penjelasan laporan keuangan. Ya, ada yang bertanya atau boleh saya lanjutkan? Izin Teh, Iya boleh, dari mana? Depok. Ya. Mau nanya, untuk yang rekonsiliasi tadi yang terkait mencatat hutang atau beban yang seperti listrik dan sebagainya sama penyesuaian beban di bayar di muka, itu dilakukan sama siapa ya? Dan di aplikasi apa gitu Teh? Karena kan kita belum nih Depok. Ya, itu yang melakukan adalah operator pelaporan. Nanti di Sakti di jurnalnya oleh operator pelaporan. Nanti ada menunya sih, mungkin lebih lanjut bisa dibahas ya kalau udah praktek. Cuma nanti yang melakukan itu operator pelaporan. Tapi kan biasanya operator pelaporan nggak punya nih datanya ya. Kayak misalkan kita kan nggak tahu bendahara ada bayar apa gitu atau ada sewa apa. Nah, itu mungkin dari operator pelaporannya harus koordinasi dengan rekan-rekan pengelola keuangan gitu, entah dengan bendahara atau staf pengelola keuangannya. Tapi itu hanya dilakukan di akhir tahun gitu. Oke, baik Teh. Oke, mungkin selain Depok ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, mungkin sudah jelas ya, atau mungkin nanti sambil berjalan saya bisa lanjutkan ya ke laporan keuangannya. Sebentar. Saya buka filenya dulu. Perubahan ekuitas, non operasional. Oke. Oke, udah tayang ya. Nah, mungkin ini saya memperkenalkan dulu ya bentuk-bentuk laporannya sebelum lebih jauh menjelaskan tadi terkait draft-draft yang harus kita susun. Nah, jadi dari hasil proses rekonsiliasi tadi, ketika sudah dilakukan tutup buku, itu outputnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu bentuknya kalau secara garis besar sebenarnya hanya ada 4 ya, yang utamanya.
Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan operasional. Nah, ini yang pertama saya mau memperkenalkan terkait laporan realisasi anggaran. Nah, nanti teman-teman itu dapat mendownload hasil ini ketika sudah dilakukan tutup buku tadi ya, dan SHR-nya udah terbit. Nah, itu berarti secara angka itu dia sudah dikunci gitu. Kita nggak bisa gerak-gerak lagi. Nah, baru setelah dilakukan tutup buku dan terbit SHR, kita bisa mendownload laporan ini. Nah, laporannya itu bisa di-download dari My Interest tadi, ada menu akuntansi dan pelaporan. Nanti bisa masuk ke situ, atau mungkin saya perlihatkan ya. Bentar. Masuk ke laporan keuangan. Nanti tinggal pilih jenisnya yang utama. Tadi kan yang utama hanya ada 4 ya. Nah, ini dipilih mau downloadnya laporan apa gitu. Tadi kan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, perubahan ekuitas, dan laporan operasional. Dan ini mungkin ada tambahan memang terkait neraca percobaan akrual dan neraca percobaan kas. Nah, nanti bisa diambilnya di sini. Silahkan di-download. Dia formatnya bisa PDF, bisa Excel. Ini tuh gunanya untuk memudahkan kita gitu. Ketika penyusunan nanti laporan yang draft itu yang harus dijelasin, kan itu kita memindahkan angka dari tarikan laporan aplikasi ini ke draftnya. Nah, mungkin itu teman-teman kalau butuh yang kayak gitu bisa tariknya Excel. Jadi tinggal di copy-copy saja nanti. Nah, bentuknya itu laporan realisasi anggaran adalah seperti ini. Kelihatan? Oke. Nah, ini laporan realisasi anggaran. Nah, isinya itu dia terkait realisasi entah itu pendapatan maupun belanja. Gitu. Jadi ada di sini semua terlihat secara garis besar ya. Misalkan kayak ini nih, penerimaan pendapatan negara bukan pajak sebesar berapa, anggarannya berapa gitu, dan berapa persen jika dibandingkan dengan anggarannya. Nah, untuk belanja dia hanya mengelompokkan menjadi 3 bagian. Ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Nah, di sini yang ditampilkan adalah untuk tahun 2025 dan 2024, tahun sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada anggarannya berapa, realisasinya berapa, terus di sini ada persentasenya berapa. Oh ya, tadi di My Interest juga kita kan bisa memilih periodenya ya. Nah, kebetulan kan kita akan menyusun laporan keuangannya semester 1. Jadi ini saya memberikan contohnya laporan 30 Juni 2025. Agar bisa mirip-mirip lah untuk yang laporan keuangan 2026 ini. Nah, di laporan realisasi anggaran dia hanya memang secara garis besar ini saja diperlihatkannya. Mungkin next untuk laporan neraca. Nah, untuk neraca ini dia laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas kita per periode yang kita tarik gitu. Jadi, nah untuk asetnya dia ada kas di bendahara pengeluaran, ada kas lainnya dan setara kas, belanja dibayar di muka, itu aset lancar. Jadi dia yang bisa digunakan tidak lebih dari 1 tahun gitu. Nah, untuk aset tetap ini dia biasanya berupa peralatan mesin. Nah, terus ada akumulasinya juga. Lalu ada aset lainnya. Aset lainnya itu adalah aset tak berwujud. Ada akumulasinya juga. Nah, terus ini juga posisi kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek itu kewajiban kita ke pihak ketiga biasanya. Ya bisa dikatakan utang. Nah, di sini tuh yang dimunculkan adalah utang kepada pihak ketiga, nilainya berapa, terus uang muka dari KPPN. Nah, ini tuh uang muka dari KPPN itu apa sih? Ini tuh nilai UP yang ada di bendahara per periode yang kita tarik gitu. Karena itu tuh posisinya diposisikan sebagai utang kita ke KPPN gitu. Jadi makanya dia dimasukkan ke kewajiban jangka pendek. Lalu ada ekuitas. Nah, ini nilai ekuitas. Nah, di neraca ini
mungkin nanti ada telaah juga ya terkait laporan keuangan ini tuh. Nah, salah satunya adalah mengecek terkait ini. Nilai ekuitas ini harus sama dengan nilai aset ketika ditambahkan dengan kewajiban gitu. Nah, itu tuh untuk mengecek kalau ini laporan keuangannya sudah sesuai nih, karena perbandingan antara ini ekuitas aset ditambah kewajibannya sudah sesuai, sudah sama nilainya gitu. Takutnya kan ada kesalahan akun atau apa, jadi ketika kita membandingkan aset plus kewajiban kok tidak sama dengan ekuitas. Kalau terjadi seperti itu berarti itu masih ada sesuatu yang salah dengan laporan keuangan. Selanjutnya terkait laporan operasional. Laporan operasional ini dia berisi beban-beban yang kita belanjakan sampai dengan periode yang kita tarik laporannya. Ini bisa dilihat ada beban pegawai, berarti ini adalah belanja pegawai yang sudah kita ajukan ke KPPN ya. Ini belanja beban barang dan jasa, ada beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, lalu ada beban penyusutan dan amortisasi, ada jumlah bebannya, beban yang tadi dijumlahkan. Nah, terus ini ada surplus defisit dari kegiatan operasional. Ini tuh jadi kayak membandingkan kita punya pendapatan berapa, terus dikurangin bebannya, jadinya surplus atau defisit gitu. Nah, Bawaslu kan bukan lembaga yang menghasilkan pendapatan ya. Jadi memang di pendapatannya bisa dilihat sama teman-teman ya. Di atas ini kosong semua. Nah, sedangkan ini bebannya kan ada, jumlah bebannya berapa, jadi kan pendapatannya 0 dikurangi dengan jumlah beban segini, maka terjadilah defisit sebesar segini gitu. Ini bukan hal yang salah, karena memang kan Bawaslu bukan lembaga yang mencari pendapatan ya, jadi memang pasti dia terjadi defisit gitu setiap periode penyusunan laporan keuangannya. Nah, ini untuk di bawah dia ada terkait surplus atau defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, tapi biasanya sih ini 0. Nah, tapi biasanya yang ini yang ada isinya surplus defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Nah, biasanya ini pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya itu terkait misalkan ada lelang. Nah, itu kan jadi pendapatan. Nah, itu pendapatannya munculnya di sini, bukan di atas. Karena kan itu bukan core bisnisnya Bawaslu gitu. Bawaslu bukan mencari pendapatan kegiatan utamanya gitu. Jadi pendapatan yang dari lelang atau ada pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu itu juga tidak masuk ke pendapatan yang atas ya, karena bukan merupakan core bisnisnya Bawaslu. Jadi dia akan dimasukkan ke sini, pendapatan kegiatan non operasional lainnya gitu. Nah, terus nanti dikurangkan antara pendapatan dan surplus defisit tadi, sehingga tetap defisitnya berapa secara total di periode penyusunan laporan keuangannya. Laporan yang selanjutnya itu yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Nah, ini dia menyampaikan nilai-nilai per periode penarikan berupa akun ekuitas awal. Jadi ekuitas awal tahunnya berapa. Nah, mungkin kalau untuk yang satker baru ya, dia ekuitas awalnya akan berisi 0. Lalu nanti surplus defisitnya nilainya berapa. Nah, surplus defisit yang ada di sini itu harus sama dengan nilai surplus defisit yang ada di laporan operasional tadi. Lalu ini ada koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi nilai aset non revaluasi. Ini biasanya sih koreksi-koreksi yang berhubungan dengan BMN. Ketika misalkan ada perubahan nilai aset dan lain sebagainya. Lalu di sini ada lain-lain. Nah, biasanya nilai lain-lain ini adalah ketika kalau kita di tahun itu menerima hibah dan melakukan pengembalian sisa hibahnya. Nah, itulah nilai lain-lain yang ada di sini. Dia akan mengurangi ekuitas yang ada di satker tersebut. Lalu ini ada transaksi antar entitas. Mungkin secara istilah-istilah masih membingungkan ya untuk teman-teman yang memang basicnya bukan akuntansi. Tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan terbiasa ya dengan istilah-istilah berikut. Transaksi antar entitas nilainya per periode ini, lalu ada kenaikan dan penurunan ekuitas, nilainya berapa, baru nanti dia ekuitas akhirnya nilainya berapa. Nah,
Ini 4 laporan yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan keuangan Bawaslu. Jadinya tuh 4 laporan ini gitu posisinya. Nah, tugas kita itu adalah menjelaskan angka-angka yang ada pada 4 laporan ini gitu. Jadi secara laporan kita bisa tarik dari My Interest, tapi penjelasan itu kan nggak bisa ditarik. Memang kita yang harus menjelaskan dan mencari tahu gitu maksud dari angka ini tuh apa gitu. Nah, itulah fungsinya CALK, catatan atas laporan keuangan. Jadi sebenarnya laporan utamanya adalah keempat laporan ini. Tapi kita harus berusaha menjabarkan angka-angka ini maksudnya apa. Nah, itulah fungsi tadi CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ya terkait catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini ada draft punyanya Bawaslu Kabupaten Cianjur, izin ya saya pakai laporannya untuk disampaikan kepada teman-teman. Nah, dia tuh satu kesatuan. Ini memang dipisah-pisah ya, kayak ada pengantar pendahuluan, CALK terkait LRA tadi, terus CALK terkait neraca, CALK terkait LO, CALK terkait LPE, dan terakhir ada CALK terkait pengungkapan lainnya. Nah, ini tuh sebenarnya nggak mesti semua sama dipisah-pisah kayak gini ya. Cuman ini tuh biasanya untuk memudahkan saja. Mungkin ketika misalkan penyusunan CALK-nya tidak dilakukan oleh satu orang, misalkan bagi tugas. Nah, jadi kan ini bisa dibagi-bagi draftnya gitu ke masing-masing, misalkan siapa yang kebagian yang mana gitu. Nah, itu untuk memudahkan itu saja sih, untuk memudahkan penyusunan. Tapi ketika teman-teman misalkan merasa kesusahan dengan draft yang dipisah menjadi beberapa bagian ini, ya nggak apa-apa gitu. Word-nya dibuat satu file yang memuat semua laporan, itu nggak masalah. Nah, mungkin sebenarnya bagian pertamanya adalah cover. Kalau untuk cover itu diserahkan ke satker masing-masing ya. Jadi kayak nggak ada patokan lah harus seperti apa covernya gitu. Jadi saya nggak tampilkan di sini. Mungkin langsung ke pengantar pendahuluan. Nah, ini yang pertama itu dia ada kata pengantar. Nah, kalau kata pengantarnya sebenarnya ini udah template. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung copy dari draft yang contoh ini. Paling itu yang dirubah adalah di sininya kan. Ini kotanya tergantung satker masing-masing, dan untuk tanggalnya nanti ini tergantung tanggal penyusunan CALK-nya ini nanti di tanggal berapa gitu, di Juli 2026-nya. Nah, dan ini harus ditandatangani oleh kepala sekretariat satker masing-masing. Belum ada ketentuan ya terkait tanda tangannya, apakah harus basah atau dilakukan secara TTE, itu diserahkan ke satker masing-masing saja, yang memudahkan satker masing-masing seperti apa, mau dilakukan penandatanganan langsung basah boleh, atau melakukan TTE juga boleh, silahkan. Nah, lalu ini selanjutnya dia ada daftar isi. Di daftar isi ini udah kelihatan sih ya isi nanti si CALK ini apa aja. Pertama tadi kan ada kata pengantar, kedua ada daftar isi, nanti ada daftar tabel dan gambar, lalu ada pernyataan tanggung jawab, ringkasan, laporan realisasi. Ya ini selayaknya daftar isi aja ya, kayak isinya ini laporan ini apa aja sih. Nah, dicantumkan nanti di sini. Nah, mungkin selanjutnya daftar tabel juga ini nanti disesuaikan dengan isinya. Lalu tadi ada ini pernyataan tanggung jawab. Nah, ini tuh salah satu hal yang wajib juga perlu ada di laporan keuangan gitu, sama halnya seperti tadi kata pengantar, dia harus ditandatangan oleh kepala sekretariat, dan untuk isinya dia juga template sama seperti ini. Pernyataan tanggung jawabnya mungkin nanti yang akan dirubah adalah ini, tergantung periode penyusunannya. Misalkan semester 1 berarti 30 Juni 2026. Kalau nanti triwulan 3 berarti nanti jadi 30 September 2026. Kalau tahunan berarti 31 Desember 2026 gitu. Untuk tanggalnya di sini juga sama, itu nanti disesuaikan dengan tanggal penyusunan laporan keuangannya. Nah, untuk tanda tangannya juga sama, diserahkan ke satker masing-masing, mau dilakukan penandatanganan basah atau menggunakan TTE, silahkan saja. Nah, selanjutnya kita ada ringkasan. Nah, ringkasan ini tuh dia meringkas dari laporan yang 4 tadi yang udah saya perkenalkan di awal ya. Untuk ininya dia memang sudah template atasnya. Nah, untuk narasi-narasinya juga template. Nah, kita tinggal mengisi angka-angkanya saja. Jadi nanti teman-teman satker bisa langsung copy nih ininya, narasi-narasinya nih, laporan realisasi
menggambarkan perbandingan antara bla bla bla, itu bisa di copy. Nah, kita tinggal mengisi angka-angkanya saja. Nah, di sini di draft yang saya upload di Drive itu udah disampaikan ya. Rincian ini dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran, laporan neraca FES, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas pada aplikasi My Interest, menu akuntansi dan pelaporan. Bisa diklik nanti laporan utama, tinggal pilih laporan LRA, neraca, LO atau LPE, periodenya dipilih, lalu formatnya sesuai teman-teman yang memudahkan format PDF atau Excel. Tadi kan udah saya contohkan ya, dan bentuk laporannya juga tadi udah dikenalkan gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal memindahkan ke sini. Realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Juni tahun 2026 adalah sebesar, nanti kita lihat di laporannya. Coba nanti saya inikan dulu ya. Ntar bisa biar oke. Nah, ini. Oke, nah untuk mengisi ini, nah dia kan ini menjelaskan mengenai realisasi pendapatan negara 30 Juni tahun 2025 sebesar berapa. Nah, kita lihat ke laporan sini. Lihat nih, pendapatan negara bukan pajak berapa? Oh, ada 66.600. Berarti kita pindahkan nilainya ke sini. Nah, ini kan penjelasannya berupa apa? Berupa pendapatan bukan pajak. Terus dijelaskan mengenai presentasinya. Nah, karena di anggaran kita tidak mengestimasi pendapatan di tahun 2025 itu berapa, berarti kan anggarannya 0, realisasinya ada. Nah, kalau begitu tuh berarti secara persentase dia dinyatakan 0. Jadi di sininya nih, atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan LRA sebesar segini. Karena estimasi anggarannya kan kita tidak mengestimasi. Jadi untuk presentasinya 0, estimasi anggarannya juga 0. Lalu selanjutnya dibahas mengenai realisasi belanja negaranya. Nah, yang bawah ini realisasi belanja negara. Realisasi belanja negara sampai dengan 30 Juni tahun 2025 adalah sebesar berapa? Nah, itu total ini, realisasi belanja yang ada di sini. Nah, kita tinggal memindahkan angkanya ke sini. Lalu dijelaskan juga secara persentase dia berapa dan dari alokasi anggaran sebesar berapa gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Secara persentase 59%, realisasinya 2,9 M dari anggaran sebesar 5 M. Itu untuk laporan realisasi anggaran. Nah, selanjutnya untuk neraca. Ini. Nah, untuk neraca sama, untuk narasi depannya ini teman-teman bisa copy langsung. Nanti tinggal memindahkan penjelasan-penjelasan yang ada di sini ke sini. Nah, ini kan masih penjelasan, judulnya kan tadi ringkasan ya, makanya yang dijelaskan belum rinci. Dia masih ringkas secara garis besar aja dari 4 laporan yang kita tarik, angkanya berapa gitu, dipindahkan ke sini. Nah, untuk neraca ini, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar, nah ini kita lihat di laporannya, untuk nilai aset berapa. Nah, nilai aset itu totalnya yang ini yang bawah, 649089402. Nah, tinggal dipindahkan ke sini. Nah, ini kan total asetnya, dirincikan lagi yang terdiri dari aset lancar sebesar berapa. Nah, kita lihat di sininya, total aset lancar berapa, tinggal dipindahkan lagi ke sini. Lalu, aset tetap neto sebesar berapa. Nah, kita lihat juga nih, jumlah aset tetap. Nah, aset tetap neto itu adalah peralatan dan mesin tadi ini dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, kita ambil angkanya yang ini, aset neto. Tinggal dimasukkan, lalu aset lainnya berapa. Nah, di sini kan aset lainnya sebenarnya ada nilainya 18 juta, tapi itu sebenarnya sudah terakumulasi menjadi penyusutan. Jadi sebenarnya secara total dia 0. Jadi kita tulisnya di sini 0. Lalu selanjutnya menjelaskan mengenai kewajiban. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing berapa. Kewajibannya berapa? Yang total ini tinggal dipindahkan ke sini. Lalu ekuitas
juga yang ini tinggal dipindahkan ke sini. Nah, selanjutnya menjelaskan mengenai laporan operasional. Oke, ini laporan operasional. Sama untuk narasinya kita bisa ambil saja karena itu template, sama untuk setiap satkernya. Lalu baru di sini pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0. Nah, ini kan kita bisa lihat ya ke atas, dia pendapatannya memang 0, pendapatan operasionalnya. Jadi kita isikan di sini 0. Lalu selanjutnya membahas mengenai ininya, beban. Nah, di narasinya kan kita menarasikan jumlah bebannya adalah sebesar berapa. Jadi kita langsung lihat jumlah beban di bawah ini. Yang ini. Kita ambilnya yang ini jumlah beban. Tinggal dipindahkan ke sini. Nilainya berapa. Nah, lalu keterangan selanjutnya kan sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai berapa. Nah, kita baca nih di sininya defisit dari kegiatan operasional. Berarti yang ini. Nah, angka ini yang dipindahkan ke sini. Senilai berapa. Lalu defisit kegiatan non operasional sebesar defisit non operasional. Nah, sebenarnya ini bisa defisit bisa surplus ya. Jadi bisa dicek dulu ini surplus atau defisit gitu. Baru di sininya dinyatakan surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Nanti narasinya kan defisit sebelum pos luar biasa sebesar, nah itu adalah yang ini, defisit sebelum pos luar biasa. Nilainya berapa? Silakan dipindahkan. Dan pos luar biasanya sebesar berapa? Kita lihat 0, makanya di sini 0. Baru nanti entitas mengalami defisit LO sebesar berapa. Jadi finalnya defisitnya berapa? Kita isikan ini. Nilai yang akhir ke sini. Oke, selanjutnya mengenai laporan perubahan ekuitas. Bang Edi, ini yang percobaan kedua nilainya sama 58. Laporan perubahan ekuitas ini template-nya bisa mengambil sama, lalu ini bisa dijelaskan. Ekuitas awal per 1 Januari 2025 adalah sebesar, kita lihat lagi ke tabelnya, nilai ekuitas awalnya berapa. Mungkin untuk satker baru masih 0, tapi untuk satker yang di 2025 sudah menjadi satker akan ada nilainya. Lalu definisi selanjutnya dikurangi defisit LO sebesar berapa, itu tinggal melihat ke tabelnya juga. Kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar berapa, itu juga kita tinggal melihat saja koreksinya berapa dari tabelnya. Lalu selanjutnya memindahkan transaksi antar entitas sebesar berapa di sini. Lalu terakhir penurunan ekuitas sebesar segini sehingga nilai ekuitas akhirnya berapa. Itu semuanya bisa dilihat di tabel dan tinggal dipindahkan ke sini. Takutnya nanti teman-teman lupa ya, nanti tinggal dilihat di sampingnya ini cara mengambil laporan untuk keempat laporan ini di mana. Udah saya sampaikan langkahnya di draft yang diupload di draft ya. Selanjutnya ini kan di draftnya catatan atas laporan keuangan. Nah, ini sih sudah template ya, jadi teman-teman bisa copy saja, dan yang harus diganti hanya ininya, periodenya. Sama ini untuk periodenya silakan diganti. Nah, ini selanjutnya itu adalah laporan keuangannya. Jadi yang tabel tadi itu teman-teman pindahkan ke tabel yang ada di sini. Jadi ini tinggal mengopi saja ya, dari laporan-laporan yang udah ditarik tadi itu tinggal dipindahkan ke sini. Biasanya sih formatnya disamakan dengan laporan tarikan dari my interest-nya. Dan ini kan di ref-nya itu dia ada penamaan ya, B1, B1.1, B2, B2.1, B2.2, B2.3. Nah, ini tuh sebenarnya nanti akan menjadi
penamaan subjudul di penjelasan-penjelasan catatan atas laporan keuangan gitu. Jadi kayak ini penerimaan negara bukan pajak, dia B1.1. Nanti kita bisa cari ke subjudul B1.1 untuk penjelasan si ini gitu. Jadi nanti ini tuh harus disesuaikan ya dengan subjudul untuk catatan atas laporan keuangannya gitu, penjelasannya gitu. Jangan sampai nggak match gitu antara ini penomorannya di sininya B1 tapi nanti di rincian penjelasannya ternyata bukan itu gitu nomornya. Jadi nanti tolong disesuaikan ya. Nah, untuk laporan-laporan ini sebenarnya harus ditandatangani oleh kepala sekretariat. Jadi setiap tabel ini yang tadi kita udah pindahkan ya dari tarikan my interest dipindahin ke sini. Nah, ini halamannya harus ditandatangan oleh kepala sekretariat. Nah, oke, next, karena di sini kan cuman tinggal mindahin ya angka-angkanya. Oh iya, dan dilakukan perbandingan ya untuk tabelnya. Jadi misalkan sekarang kan akan dilakukan penyusunan semester 1 2026, berarti di samping kanannya ini dia ada perbandingannya tahun 2025. Mungkin untuk yang udah jadi satker tahun lalu dia ada nilai perbandingannya, tapi kalau untuk 5 satker yang baru pecah DIPA ini untuk 30 Juni 2025 nya berarti ini masih kosong, nanti tinggal diisi aja 0000. Nah, dibandingkannya sebenarnya 30 Juni 2025 dengan 30 Juni 2026 dengan 30 Juni 2025. Tetapi khusus untuk neraca dia pembandingnya bukan periode yang sama, tapi dengan periode akhir tahun sebelumnya dan yang sudah audited. Jadi nanti penarikan laporan tahun sebelumnya itu menggunakan 31 Desember 2025 audited atau periode 14 biasanya kita kenal, khusus untuk neraca. Sedangkan untuk laporan yang lain itu bisa perbandingannya 30 Juni 2025 ya. Sudah, ini tinggal memindahkan saja dan dilengkapi dengan tanda tangan. Oke, nah ini untuk selanjutnya ada ke catatan atas laporan keuangan. Jadi penjelasan atas 4 laporan yang tadi gitu. Nah, dimulai dengan menjelaskan penjelasan umum atau dasar hukum. Nah, ini sebenarnya ini untuk aturan-aturan yang di atasnya ini udah template ya. Tinggal mengopi saja. Hanya saja untuk 3 dasar hukum ini itu yang biasanya tiap periode berubah-ubah tergantung surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penyampaian laporan keuangannya. Karena nanti biasanya deket-deket semester 1 nih, bulan Juni atau bisa jadi di awal bisa jadi di akhir, itu biasanya Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan surat yang mengharuskan kita melakukan penyampaian dan pengaturan lainnya, misalkan terkait periode rekonsiliasinya, misalkan ada perubahan gitu, nggak tanggal 15 misalkan diperpanjang. Nah, itu biasanya ada surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaannya. Nah, itu biasanya kita masukkan di sini. Nanti biasanya dari surat Direktur Jenderal Perbendaharaan diturunkan lagi dari Bawaslu-nya mengeluarkan surat lagi terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Nah, itu juga dimasukkan ke sini sebagai dasar hukum, lalu memasukkan juga terkait DIPA. Nah, mungkin misal nanti dari Jawa Barat juga mengeluarkan surat untuk Bawaslu Kabupaten Kotanya terkait penyampaian laporan keuangan, berarti nanti akan dimasukkan juga ya ke sini sebagai dasar hukumnya. Nah, selanjutnya ini penjelasan mengenai profil singkat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Nah, karena ini Cianjur, dia menjelaskan profil singkat terkait Cianjur. Nah, mungkin bisa dicontoh oleh satker-satker lain. Kira-kira untuk pembahasan singkat ini memasukkan apa saja, bisa dilihat di sini. Lalu yang selanjutnya itu mengenai pendekatan penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk ini juga bisa dia pakai template yang ini, paling digantinya ya ini untuk kabupaten mana dan periodenya periode kapan. Tinggal itu saja yang diganti. Lalu selanjutnya ini basisnya menggunakan basis apa.
Ini juga template, jadi bisa langsung di copy aja dari punyanya Bawaslu Cianjur. Lalu ini ada terkait dasar pengukuran. Ini juga template, ini juga bisa di copy langsung. Lalu ke kebijakan akuntansi. Ini juga bisa di copy, mungkin ini bisa disesuaikan untuk ininya. Badan kabupaten kota mananya. Dan terkait kebijakan akuntansi itu mungkin akan mengubah ini, tapi sejauh ini masih bisa menggunakan yang ini. Kilometer awal kan. Nah ini sama, ini juga tinggal mengopi saja punya satker. Kilometer akhir diisi pas pengembalian. Ini sama, ini sampai penjelasan sampai sini. Ekuitas itu bisa dilakukan kopi saja dan punyanya Cianjur. Nah ini terkait penjelasannya ya tadi, pendahuluan. Selanjutnya setelah ini kita masuk ke penjelasan yang tadi, laporan realisasi anggaran yang formatnya udah dijelaskan secara ringkasan, nilainya udah kita sampaikan. Nah selanjutnya itu kita harus menjelaskan lebih rinci terkait laporan realisasi anggaran. Indikatornya terlalu kecil nggak ya ini, takutnya nggak kelihatan, tapi kan harusnya teman-teman udah download masing-masing ya, jadi harusnya udah, maksudnya dibuka dari masing-masing aja sambil saya jelaskan dari sini supaya terbayang laporannya. Nah yang pertama itu penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran. Untuk kata-katanya itu silahkan boleh mengopi dari sini. Jadi kayak sekretariat Bawaslu Kabupaten mana memperoleh alokasi anggaran pada awal tahun anggaran 2026 sebesar berapa. Nah alokasi anggaran ini informasinya bisa kita lihat di sini, di laporan realisasi anggaran yang tadi udah kita tarik, yang masih secara umum. Ini kan bisa kelihatan total anggarannya di sini berapa, nanti tinggal dipindahkan ke sini alokasi anggarannya berapa. Lalu dijelaskan nih di sini selama periode penyusunan, misalkan ini semester 1, jadi disebutkan di sini dalam periode semester 1 tahun anggaran 2026 Kabupaten Cianjur telah melaksanakan 3 kali revisi. Nah ini biasanya kalau penyusun LK nggak tahu biasanya nih revisi berapa kali, berarti ini teman-teman harus berkoordinasi dengan operator anggaran atau operator perencanaan sampai dengan 30 Juni 2026 sudah dilakukan berapa kali revisi terhadap DIPA-nya gitu. Nah ini sama, untuk tabel ini udah saya kasih penjelasan ya, jumlah revisi DIPA dapat ditanyakan kepada operator perencanaan atau operator anggaran atau dari dokumen DIPA yang didownload dari aplikasi 1DJA. Nah, ketika teman-teman login ke aplikasi 1DJA mungkin ada operator penyusun LK-nya yang punya akses ya. Nah itu bisa dilihat tuh kita udah melakukan berapa kali revisi dari DIPA awal gitu. Nah dari file yang didownload dari 1DJA juga kita bisa mengetahui perubahan pagunya dari anggaran berapa terus sampai jadi berapa gitu. Nah kalau yang di laporan realisasi anggaran ini itu dia total pagunya total pagu akhir ya per 30 Juni karena ini laporan 30 Juni. Tapi kalau untuk ini mengetahui nih, ini tetap harus tanya sama operator perencanaan. Sebelum direvisi jadi 5 miliar ini DIPA awalnya berapa sih nilai pagunya? Nah itu biasanya operator perencanaan atau anggaran yang tahu. Jadi teman-teman bisa koordinasi untuk meminta datanya ke operator tersebut agar diinfokan gitu. Jadi nanti bisa mengisi tabel ini, pagu awalnya itu berapa dan tanggal terbit DIPA-nya berapa. Nah ketika dilakukan revisi jadi berapa pagunya dan tanggal revisi tersebut tanggal berapa, itu bisa ditanyakan. Nanti dari tabel ini teman-teman narasikan kembali dilakukan revisinya itu dikarenakan apa gitu. Nih, misalkan ini kan nih revisi pertama untuk Bawaslu Cianjur merupakan revisi tingkat DJA untuk memenuhi amanat instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran dan bla 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 gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi terkait 3 kali revisi, tapi kita harus menjelaskan juga 3 kali revisi ini alasannya apa gitu.
dan di tingkat apa nih revisinya, karena kan setahu saya revisi itu juga ada tingkatnya, ada revisi POK, ada revisi Kanwil, ada revisi DJA. Nah itu teman-teman operator penyusun laporan keuangan harus bisa menginformasikan di sini 3 kali revisi ini jenisnya apa, terus terdapat perubahan pagu atau tidak, dan alasannya apa gitu. Nah ini kan di tabelnya disampaikan ya, anggaran semulanya berapa, setelah revisinya berapa. Jadi kan terlihat ada perubahan pagu dari pagu awal 4,5 M menjadi 2,9 M. Nah dijelaskan di atas ini karena apa gitu. Lalu ini yang selanjutnya juga sama, menjelaskan revisi kedua terkait apa, anggaran semulanya berapa, anggaran setelah revisinya berapa. Revisi ketiga juga sama. Baru di akhir ini akan disampaikan perubahan berdasarkan jenis revisi anggaran awal dan setelah revisi DIPA terakhir pada periode pelaporan antara lain. Nah, dia disampaikan nih berapa nih, kalau ini kan tadi tabel di atas itu menyampaikan perubahan pagu per revisinya. Kalau ini tuh untuk menyampaikan dari pagu awal dan pagu revisi terakhir jadi berapa. Nah, ini berapa, belanja pegawainya berapa. Nah, ini kan secara rinci ya, bahkan di sini ada terkait hibah gitu. Jadi antara rupiah murni dengan anggaran yang kita dapat dari hibah itu dipisahkan. Nah kalau di laporan realisasi anggaran yang ini kan nggak kelihatan tuh mana yang hibah mana yang rupiah murni. Jadi ini kita harus melihatnya kepada laporan yang lebih rinci lagi. Nah di kanan ini saya sudah menginfokan ini dari mana laporannya bisa diambil. Nah, bentuk laporannya seperti apa ini kita lihat. Akun kita bisa menggunakan ini, laporan realisasi anggaran belanja tingkat satuan kerja menurut sumber dana jenis belanja akun, untuk mengisi tabel ini. Jadi nanti di sini di laporan ini dia sudah terpisah. Di sini ada rupiah murni, di sini ada hibah langsung dalam negeri kalau memang pada periode penyusunannya nanti ada hibah ya. Udah dipisahkan. Nah, nanti kan kita lihat nih, ada anggaran semula, ada anggaran setelah revisi. Jadi kita bisa pakai yang ini. Jumlah belanja pegawai semula berapa? 2,4 M. Setelah revisinya tetap 2,4 M. Nanti dipindahkan ke sini. Lalu untuk belanja barang yang berasal dari rupiah murni bisa dilihat di sini. 2 miliar 70 juta menjadi 400 juta. Nah, kita pindahkan ke sini. Belanja barangnya. Nah nanti untuk hibahnya ini mungkin tabelnya masih keliru ya, yang hibahnya belum tersampaikan, padahal sebenarnya yang RM-nya itu 400 juta bukan 2,5 M, karena yang sebesar 2 miliar 68 jutanya itu bersumber dari hibah. Jadi nanti yang hibah tuh nih anggaran semuanya 0, setelah revisinya 2 miliar 68 juta sekian. Oke, ini cara tarik laporannya sudah saya sampaikan di sini ya, di kanan. Kalau mau praktek, ini saya perlihatkan ya. Nanti ke sini, tapi kita ambilnya laporan tambahan. Nanti tinggal dipilih laporan LRA belanja menurut sumber dana dan jenis belanja akun. Kita pilih periodenya, tipenya mau PDF atau Excel, nanti tinggal tarik. Gitu. Nanti keluarnya laporannya seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bisa saya lanjut? Oke, lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya terkait pendapatan. Nah, penjelasan terkait pendapatan, realisasi pendapatan Satgas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk periode 30 Juni adalah sebesar 66.600. Nah, ini kan bisa dilihat dari tadi ya, yang laporan realisasi anggaran awal yang kita tarik. Nah, itu kan tinggal pindahin ke sini, tinggal dipindahkan juga ke tabelnya. Nah,
Nah, ini yang tadi saya bilang harus selaras, referensi tadi itu maksudnya ini. Nah, kita lihat nih ke laporan yang sebelumnya. Betul nggak dia B1 untuk pendapatan? Nah, betul kan, pendapatan B1, penerimaan negara bukan pajaknya B1.1. Nah, ini B1.1. Jadi ini penjelasan secara umum, lalu di sini kita menjelaskan lebih detail lagi dan melakukan perbandingan antara laporan 2026 kalau nanti tahun ini ya dengan 2025. Karena ini yang 2025 berarti perbandingannya 2025 dengan 2024. Nah, ini rincian pada tabel ini kan kalau di atas penjelasannya masih dijelaskan secara total saja gitu. Total pendapatannya berapa? 66.600. Nah, di tabel ini kita sudah mulai melakukan pemecahan yang lebih rinci. Kalau dilihat kan di sini ada pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dengan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Nah, rincian ini bisa dilihat pada neraca percobaan dengan kode akun di awal angka 4. Nah, neraca percobaan ini kita bisa tarik tadi di my interest. Ini laporan utama. Oh, maaf, dia keluar. Akuntansi pelaporan, laporan keuangan, laporan utama. Ini bisa pilih neraca percobaan akrual, lalu periodenya bisa dipilih, nanti PDF atau Excel tinggal ditarik. Nanti bentuk laporannya seperti ini. Nah, rincian yang tadi itu bisa diambil dari sini. Ada nilai berapa dan nilai berapa itu bisa diambil dari sini, nanti tinggal dipindahin ke sini. Rinciannya nilainya berapa dan berapa. Oke, nah atas pendapatan ini kita narasikan di bawahnya. Ini pendapatannya bersumber dari mana? Teman-teman mungkin bisa tanya sama bendahara atau sama staf pengelola keuangannya gitu. Mungkin misalkan bersumber dari lelang atau dari pengembali seperti punya Cianjur ini atas penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Nah, selain angkanya, kita juga harus menyampaikan nih kalau ada penerimaan kembali atau lelang kan biasanya ada nomor NTPN, ada tanggal penyetorannya juga. Nah, itu harus dijelaskan juga di sini. Ini kan disampaikan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal berapa dengan nomor NTPN berapa dan bukti penyetorannya itu harus dilampirkan. Disampaikan ini lampiran bukti penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Nah, data ini penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu atau misalkan ada lelang, itu datanya bisa di-download dari aplikasi MPN. Begitu. Nah, lalu selanjutnya ini saya menjelaskan terkait penjelasan mengenai belanja. Jadi urutan penjelasan ini sesuai dengan tabel yang tarikan tadi atau udah dipindahkan ke draft tadi ya urutannya. B2 ini terkait realisasi belanja. Nah, untuk secara umum ini tadi nilai belanja ini kan kita bisa lihat dari tarikan laporan realisasi anggaran ya, yang udah tadi yang secara umum. Nah, ini di tabel ini juga bisa ditarik dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menurut sumber dana jenis belanja akun. Karena sebenarnya di sini harusnya kita pecah juga mana yang rupiah murni, mana yang hibah dalam negeri. Jadi ini harusnya ada tambahan tabel lagi untuk menjelaskan sumber dananya, mana yang rupiah murni, mana yang dari hibah. Jadi
Laporannya ini bisa ditarik di sini. Laporan keuangan, jenis laporan, laporan tambahan, LRA belanja menurut sumber dana dan jenis belanja akun. Sebenarnya ini nggak bisa dibuka. Contohnya yang ini tadi laporannya. Nanti anggarannya bisa dilihat nih, anggarannya pakai yang anggaran setelah revisi ya. Dimasukkan ke sini, terus realisasinya berapa. Nah, nanti yang hibahnya juga anggaran setelah revisinya berapa, ini 2, berapa, nanti dimasukkan ke sini. Nah, setelah menjelaskan ini, teman-teman selanjutnya harus membuat grafik atas realisasi belanjanya. Ini bentuk grafiknya bebas ya, nggak mesti misalkan harus bentuk tabung, mau bentuk apa, itu kan bebas. Teman-teman nyamannya menggunakan grafik yang seperti apa. Nah, angka-angkanya tinggal dimasukkan dari tabel laporan realisasi anggaran yang tadi. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan mengenai realisasi belanja berdasarkan program. Nah, ini kan lebih rinci lagi ya, kayak ada program dukungan manajemen, ada hibah langsung dalam negeri, ininya juga program penyelesaian pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Nah, ini bisa ditarik juga nih dari My Interest untuk mengisi tabel ini di laporan keuangan, jenis laporan, laporan tambahan, LRA belanja menurut sumber dana program kegiatan. Jadi teman-teman prosesnya kayak tadi tariknya, nanti laporan yang dihasilkannya adalah yang ini. Nanti ini tinggal disesuaikan ke sini. Jadi tabel ini tuh bisa berubah-berubah tergantung program kegiatan di tahun yang lagi berjalan ya. Jadi kita menyesuaikan dengan tarikan ini untuk formasi tabel ininya. Dan mungkin ada hibah atau enggaknya juga, itu kan berpengaruh ke ini. Jadi tapi untuk rinciannya kita tinggal tarik aja dari My Interest. Jenis laporannya ini udah saya sampaikan di kanan ini. Nanti teman-teman tinggal mindahin ke sini. Ini kan di atasnya sama ini kayak program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Nah, nanti ada apa aja nih? Program dukungan manajemennya nilainya berapa? Untuk yang RM, untuk yang hibah juga berapa? Nanti tinggal dipindahkan ke sini. Oke, lalu selanjutnya teman-teman harus menjelaskan mengenai realisasi anggaran yang ada di Satker pada periode tersebut. Untuk mengisi tabel ini saya sudah jelaskan ini di kanan, bisa diambil dari laporan apa? Dari laporan LRA belanja menurut sumber dana jenis belanja akun yang udah kita tampilkan sebelumnya ya. Nah, di sini kita membandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024. Nah, realisasi perbandingan realisasi naik dan turunnya ini dia ada rumusnya untuk mencari kenaikan dan penurunannya ini. Jadi rumusnya adalah realisasi tahun yang 2025 dikurangi dengan realisasi tahun 2024 dibagi realisasi tahun 2024 dikali 100. Nah, itulah jumlah persentase kenaikan penurunannya yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa ambil angkanya dari laporan realisasi belanja menurut sumber dana jenis belanja akun. Nah, untuk rumus kenaikan penurunannya bisa dilihat ini di kanan. Tinggal dipraktekkan di sini, dimasukkan rumusnya. Lalu nanti di bawah ini teman-teman harus menjelaskan realisasi belanjanya itu berapa dan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, kalau untuk teman-teman yang di 2025 sudah menjadi Satker, itu kan pasti akan ada kenaikan atau penurunan ya, karena belanja di tahun 2026 dan 2025-nya kan sudah ada. Tapi untuk teman-teman yang baru menjadi Satker di tahun 2026 ini tidak akan ada kenaikan atau penurunan karena perbandingannya di tahun 2025 itu masih 0.
Jadi ketika ininya 0, bukan berarti ada kenaikan 100%, tapi justru tidak naik dan tidak turun, karena di tahun 2025-nya dia belum menjadi satker. Jadi tidak bisa kita perbandingkan gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang satker baru yang 5, di sininya itu diisi 0. Di sininya diisi 0 juga, hanya ini yang ada isinya. Lalu untuk penjelasannya ini saya sudah taruh di note di sebelah kanan. Untuk satker baru pecah DIPA di tahun 2026 cukup dinarasikan belum terdapat kenaikan maupun penurunan, disebabkan pada tahun anggaran 2025 Bawaslu mana disebutkan belum menjadi satuan kerja. Cukup seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang di 2025 sudah menjadi satker, itu perlu analisis lebih lanjut. Misalkan mengalami penurunan, kenapa itu harus dicari tahu kenapa mengalami penurunan. Tapi harusnya kita bisa menganalisis secara umum. Misalkan kan di tahun 2025 dia masih ada tahapan pemilihan gubernur atau wali kota dan bupati ya. Sedangkan di tahun 2026 itu kan tidak ada sama sekali tahapan yang berjalan. Jadi kemungkinan besar realisasi anggaran belanjanya itu akan mengalami penurunan. Nah, alasannya itu di tahun 2025 masih ada tahapan yang berlangsung, sedangkan di 2026 itu sudah tidak ada tahapan. Maka secara realisasi anggaran juga sudah pasti akan menurun. Oh ya, teman-teman, kebetulan di sini sudah azan zuhur dan sudah mau mendekati waktu istirahat. Mungkin ini zoomnya istirahat dulu ya. Tapi sebentar, Pak Herdi, ini lanjut nanti habis istirahat atau gimana? Lanjut habis istirahat atau gimana? Lanjut sampai jam 4 nanti. Oke teman-teman, jadi nanti ini kita istirahat dulu ya untuk makan dan sholat. Teman-teman istirahat dulu, nanti setelah istirahat kita gabung lagi. Mungkin di jam setengah 2 ya Pak? Ya, di jam setengah 2 gabung lagi ya ke Zoom-nya untuk melanjutkan penjelasan ini. Ini kan baru sampai realisasi belanja ya penjelasannya di laporan realisasi anggaran. Masih panjang perjalanannya sampai jam 4 nanti. Oke, saya tutup dulu ya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Rekan-rekan silakan istirahat ya. Sip, Pak. Jilid. Oh.